Iwan. Saya baru tahu nama Iwan itu pas tadi sowan bersama ketua umum. Tahu nyambuk, Tahunya tahu Iwan. Mambut panggilan, ternyata namanya Mang Iwan. Saya hormati Mang Rahman, ayahanda tercinta Bapak Ahmad Dhani, ibunda tercinta Ibu Asya Jamil, Bapak Rahmat, Bapak Aris, Master of Ceremony yang saya hormati, MC yang ngatur-ngatur kiai, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak orang tua saya, Bapak Raujudin, Om Raujudin, maaf kalau Bapak tua betul sih. Dan seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah yang mudah-mudahan hadir di sini senantiasa amal ibadahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kakinya, kalau yang jalan kaki, mudah-mudahan setiap langkah kakinya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naik motor, mudah-mudahan ada malaikat-malaikat yang menghitung putaran roda bapak-bapak semua. Amin ya rabbal. Ada yang terbang enggak? Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa dikasih waktu sama Bapak Rahmat nih. Nggak ada waktu untuk hari ini. Ini khusus untuk cucu dari almarhum Bapak Marullah bin Kongasan. Langsung saja. Pertama, saya sebagai cucu, saya tinggal di sini kelas 5 SD, menggantikan almarhum Mang Aziz Jailani. Itu seminggu sekali saya diongkosi oleh Engkong. Saya ingat 21.000. Bal, ini 20.000, gua kurang 1.000. Selama 1 minggu ya, 5 hari. Terus sampai lulus SMP di 253. Itu bentuk, mudah-mudahan itu adalah jariah beliau selama hidup di dunia ini, bukan hanya sebatas anak yang dibiayai tapi juga cucu. Mudah-mudahan itu dihitung jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jariah beliau sudah berbentuk fisik sekarang. Alhamdulillah sekarang saya jadi ketua DMI Ciganjur. Mudah-mudahan amal ibadah saya itu saya transfer ke kakek saya. Yang pertama, saya mengenang kakek saya di akhir-akhir hayatnya ini adalah orang yang sering ke musola, sering berjamaah. Saya ingat sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Basyirul masaina, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki Fizulami, di dalam kegelapan. Maksudnya apa? Ilal masajidi, ke masjid. Berarti sholat subuh sama sholat isya. Itu waktu sholat yang fizulam, dalam kegelapan. Berikan kabar gembira dengan apa? Binuritami, dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ternyata ini juga selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain. Man sholla sholatal isya fi jama'atin faka'annama sholatan nisfal lail. Barang siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka sungguh dia telah sholat setengah malam. Berarti hitungan malam itu berapa? Kalau waktu Indonesia Barat jam 12 pas, masuk jam 12.01, itu masuk pagi dini hari. Itu waktu hitungan Indonesia. Tapi hitungan di dalam Islam, batas akhir malam itu adalah azan subuh. Jadi dulu kita dikritik sama teman-teman, itu niatnya orang-orang NU, niatnya orang-orang Aswaja, niatnya orang-orang Indonesia itu nggak sah. Niat apa? Niat puasanya. Karena rata-rata niat puasanya itu lebih banyak sebelum subuh ketimbang ba'da tarawih. Itu menunjukkan yang ngeritik juga nggak ngerti ilmu. Buktinya apa? Dia nggak ngerti standar hukum Islam itu malam hari batas akhirnya azan subuh, bukan jam 12. Buktinya kita sholat setengah 2 disebut sholat malam. Itu bukti bantahan dia sudah kalah secara ilmiah. Jadi secara ilmu itu batas akhir waktu malam hari adalah azan subuh.
Yang kedua, itu mudah-mudahan jadi kabar gembira buat kakek saya yang sedang menyaksikan live streaming. Mudah-mudahan ini bentuk jariah beliau yang hadir banyak betul. Ini bukti amal beliau, punya amal soleh yang luar biasa. Dan amal ini mudah-mudahan jadi bekal beliau menghadapi malaikat munkar nakir, menghadapi malaikat-malaikat yang lain. Tadi tergelitik ketika dibacakan doa wahbah, diungkapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika ayat ini turun, itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya namanya Abu Bakar. Apa komentar Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, ma ajmala hadhil ayat. Ini tembak dadakan sini isinya. Mudah-mudahan sesuai tema. Kata Abu Bakar, kata Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ma ajmala hadhil ayat. Ya Rasul, betapa indahnya ayat ini. Itu salah ngarokatin, salah makna. Ma ajmala menunjukkan kegembiraan luar biasa, menunjukkan kekaguman. Kalau bacanya ma ajmalu, itu malah nanya, apa yang paling indah itu? Jadi bacanya ma ajmala hadhil ayat. Ya Rasul, betapa indahnya ayat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aba Bakrin, la takhaf wa la tahzan, saufa yukri'ukal malaku hadhil ayat. Ya Abu Bakar, kamu jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Nanti akan ada malaikat yang membacakan ayat ini di sebelah kuping kananmu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang datang saat kita sakaratul maut bukan hanya malaikat Israel, tapi malaikat yang membawa ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tetapi biasanya orang itu sesuai fasenya, Pak. Misalnya fase yang belum nikah, ada teman saya Bang Irul, belum nikah tuh Bang Irul? Belum. Itu yakin ayat kesukaannya itu bukan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ayat kesukaannya itu fangkihu ma tabalakum minan nisa masna rasulullah. Apa kata Bang Irul? Itu malaikat yang datang kalau Bang Irul meninggal setelah hari ini atau besoknya dan posisi dalam status jomblo, itu akan ada malaikat, bukan hanya malaikat Israel. Jangan doain malaikat Israel, kita kena juga yang takziah. Karena ditiup sangat kenal. Itu ada malaikat yang Israel mau nyambut nyawanya. Malaikat yang satu bilang, "Rul, belum kawin. Jangan mati juga." Apa ayat itu kita membuktikan kita mempunyai ayat kesukaan. Bagi santri-santri yang hafal Quran tuh nggak boleh nggak boleh egois senang sama satu surat. Karena orang hafal Quran itu ibarat orang punya pacar, punya istri. Misalnya kalian hafal 30 juz, itu berarti punya istri 30. Kalau yang disambangi istri muda mulu situ pulang. Apalagi yang disambangi istri tua terus, ya istri muda cari lagi. Misalnya kita hafal Al-Baqarah, itu mustahil ya bapak-bapak. Waqiah Ar-Rahman, dibaca Waqiah terus, itu Ar-Rahmannya pergi. Artinya hilang hafalannya. Bahwa bapak seperti kita punya kesukaan. Misalnya ada yang suka Ar-Rahman, ada yang suka Al-Waqiah. Biasanya santri-santri itu senang surahnya Al-Waqiah. Ada yang dia datang rezeki, man qara'a surat Al-Waqiah lam yufakir abadan. Orang yang senang baca surat Waqiah enggak bakal fakir. Maka saya punya teman tuh setiap dikasih apapun, sarungmu BAS kan, sarung Waqiah. Setiap apa surah Waqiah. Ayat kesukaan ibu-ibu apa? Ayat kesukaan ibu itu ala rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf. Nanti ibu-ibu pulang ke rumah itu tempel di depan gerbangnya atau depan kamarnya wa alal mauludi rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf. Biar bapak-bapaknya setiap buka pintu kamar melihat tulisan itu. Apa maknanya? Pak, pulang bawa duit. Karena itu kesenangan ibu-ibu. Apa ayat kesukaan bapak-bapak yang baru usia masuk fase puber kedua? Itu ayat kesukaannya itu wa ankihul ayama
Jadi kalau mau meninggal itu bukan hanya malaikat Israel yang datang, ada malaikat satu lagi bawa ayat wa angkibul ayat. Ayat kesukaan orang-orang soleh. Salah satunya tadi ayat yang dibacakan, yaitu ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ada 3 sahabat yang tidak merasakan rasanya sakaratul maut. Sahabat yang pertama tadi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang kedua adalah sahabat Ka'ab bin Ubay. Sahabat Ka'ab bin Ubay ini adalah sahabat yang saat itu menjadi sandera panglima perang. Disandra oleh kafir Quraisy, disalib, dicongkel matanya, kemudian dibelek dadanya, dimutilasi. Apa kata Ka'ab bin Ubay? Beliau berdoa, ya Rabb, kuntu radiyan bima fa'altu, fawalli wajhi ila baitikal muharram. Ya Rabb, kalau engkau ridha dengan perjuanganku, kalau engkau ridha dengan perjuanganku membela Rasulmu, membela agamamu, sekarang saya tidak dihadapkan ke Ka'bah, tidak dihadapkan ke kiblat, maka fawalli wajhi ila baitikal muharram, hadapkanlah saya ke Baitul Muharram. Akhirnya kalau sekarang mungkin film Pinocchio itu putar balik langsung 180 derajat. Itu sahabat yang terakhir adalah sahabat sekaligus paman Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang pada saat itu kalah pada perang Uhud, mati mengenaskan. Oleh siapa? Oleh kafir Quraisy. Sebab siapa? Sebab sahabat yang tidak amanah menjaga pos. Jadi ada azab, ada musibah, ada ujian. Musibah itu biasanya kita dapat bukan karena kita ngelakuin, karena kita dekat sama pelakunya, kita kena imbas dari musibah itu. Sahabat ini tergoda dengan harta ghanimah sehingga turun dari posnya. Oh bapak ibu jangan bayangin gunung di Arab itu seperti gunung di Indonesia. Gunung di Arab itu modelnya kayak bukit gitu, kayak lantai 3. Mungkin nggak orang yang naik Gunung Bromo atau Gunung Merapi terus melihat harta ghanimah di bawah? Nggak mungkin. Pasti itu mungkin gunungnya itu pasti sekitar lantai 3. Yang udah pernah ke Mekah Madinah pasti tahu itu. Gunung Uhud, ini gunung ini di Indonesia bukan gunung, ini bukit. Akhirnya turun. Setelah turun posnya diambil oleh kafir Quraisy. Akhirnya kalah perang Uhud. Yang salah siapa? Bukan Sayyidina Hamzah, tapi karena anggota-anggota prajuritnya tidak amanah menjaga pos. Akhirnya mengorbankan paman Rasulullah SAW yang saat itu menjabat sebagai panglima perang. Mati mengenaskan, dadanya dibelek, jantungnya dimakan oleh perempuan yang bernama Hindun. Sehingga Rasulullah saat itu galau, sedih, sehingga turun ayat kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya Muhammad, katakanlah hai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mungkin kami berikan musibah illa ma kataballahu lana, kecuali musibah itu telah tertulis di aras. Untuk siapa? Lana, untuk kita. Kalimat kataba dalam kalimat kataba dalam ilmu lah, jangan ilmu langgeng puyeng-puyeng bapak-bapak nih. Kebablasan saya mohon maaf, ini dosa saya karena belum bisa membumikan ilmunya. Kalimat kataba ini bentuknya fi'il madhi. Biasanya jar majrurnya huruf ala. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaimul qatla, kutiba alaimul kisos. Membuktikan apa? Rata-rata perintah yang Allah syariatkan itu menjalannya berat. Tapi syariat yang dibuat manusia itu gampang. Contoh, misalnya kalau bapak lagi nginep rame-rame, atau teman-teman dibangun subuh, bangun, martabak, bangun, makan. Itu membuktikan bahwasanya kata Allahu lana di Quran itu jarang yang Jermannya huruf la. Ini menunjukkan musibah kalau dipahami dengan baik adalah suatu kebaikan bagi orang yang wafat, baik orang yang ditinggal. Kebaikan untuk apa? Kalau seandainya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib tidak wafat, mungkin Rasulullah tidak naik pangkat jadi panglima perang, jadi prajurit terus. Barokahnya wafat. Ini bukan berarti senang kakek saya wafat ya.
Ini berkahnya ada orang yang wafat, ada regenerasi yang meneruskan perjuangan Islam. Ada regenerasi yang meneruskan estafet kebaikan orang-orang tua kita. Maka pesan bagi anak-anaknya adalah pesan yang disabdakan oleh Muhammad SAW.